Ya kerungu tuh. Apa chatmu? Nggak usah dilihat nggak apa-apa. Seperti apa chatmu? Yang tentang masalah mobil itu, sama mobil terus kamu mengeluhkan ini Iya, mobil tuh kalau ini kesah harusnya ya. gitu, terus Curhat lah. nggak dibalas. Nah, terus tiba-tiba setelah ke up, Sampean kerungu toh? Curhat ora dibales. Lah ngono ki sayang anak apa ora ngono ki? Sayang anak apa ora? Bang masih naik mau Bang sih ya, Bang masih naik ya. Bang masih naik dulu ya, tapi duduk manis ya Bang Maksi karena ini memang kebetulan saya yang harus ngecaprak nih Bang Maksi. awal mula ke up, dia tiba-tiba Mbak Dina ini tiba-tiba ada kok chatnya nanti aku sendiri. Iya. Tiba-tiba Oh, tiba-tiba katanya. Yang lain nanti ya, ini khusus Bang Maksi nih ya, khusus pengacara ini. Kalau kalau enggak nanti saya disomasi repot. Assalamualaikum Mister Ji. Waalaikumsalam. Jangan disomasi ya Bang. Oh, orang berani karena kan Mister Ji kan suhu kita. Takut. Ya, Abang, teman-teman semua yang ada di 1,7 ini loh. Bantu saya ya, bantu saya di follow-follow ini Bang Maksi Karepu ini. Ada di bawah ini. Di follow aja. Kesampean mau konsultasi apapun silahkan. Konsultasi, gratis lah konsultasi itu ya. Hujan deras. Kita dengarkan lagi yuk. Bang Maksi sudah dengar beritanya kan? Ada si ini apa namanya? Minta maaf sama Reza, tapi kan sepotong ya, Bang Maksi. Sudah. Justru saya nggak begitu kaget karena sisir pinknya itu pengaruh sekali, Mister Ji. Yang saya bilang tidak sampai tes DNA. Berani nggak dia? Orang berani dia, Mister Ji. Emang Komal Mister Ji luar biasa. Iya. Ini ini saya tunggu DM nih. Saya tunggu DM. Saya sudah tawarkan dia gratis. Mau apa enggak? Gak usah bayar. Denada gratis. Mau apa enggak ini? Siap. Iya. Tapi saya tetap akan membawa sisir pink ini. Mister Ji, ini sedikit. Ya. Saya kan tidak pernah ngikutin berita ini, tiba-tiba waktu ya berapa hari lalu itu kan Mister Ji muncul kan, loh apa ini? Oppo iki kan gitu kan? Tak nimbrung langsung. Wah ini kayaknya menarik, ini perlu nih hati nurani berbicara ini, perlu menyuarakan kebenaran. Mister J bilang ini Komal yang menyuarakan kebenaran. Nah. Kebenaran Mister J. Tapi ingat nggak, biasa itu begitu kalau kebenaran tuh ada yang nentang, biarin aja, udah biasa itu. Mister J orang apa Mister J kan saya bilang semua akan teruji dan terbukti apakah Komal Mister J ini hanya sekedar cuman omon-omon atau benar-benar menggunakan hati nurani, kan begitu Mister J? Ya. Bukti Mister J. Ya. Tapi insya Allah terbukti kok. Ini teman-teman aja makin naik nih, penontonnya makin senang. Udah tahu kenapa kan mereka senang itu karena mungkin karena saya membawa sisir pink gitu loh. Itu dia Mister, di awal kan saya di awal saya justru yang ngeri-ngeri sedap. Mister J sepertinya udah yakin betul kan. Saya kan bilang saya 99% Mister J. Pasti Mister masih ingat itu. Iya, tahu ada kok rekamannya ada. Akan menjadi 100%. Kalau saya sih bilang 1000%. Iya, ketika Denada mengakui secara terang-benderang terbuka, maka 100% lah dia terjadi. Nah, kan begitu saya bilang. Dan Iya, mantap lah. Mister J, dan tidak sampai ke tes DNA. Dia pasti Betul. ora berani. Iya, Apa? ora wani. Ora wani. Ngomong Jawa. Ora wani. Ora wani karena didukung dengan sisir pink. Mister J itu dia. Oke, Bang Maksi ditahan dulu ya, ditahan dulu karena teman-teman ini nggak sabar nih mau nonton ini ya, Bang Maksi ya. Siap. Oke, sabar dulu Bang Maksi. Kita lanjut dulu teman-teman. Jangan lupa teman-teman, tap layar. Follow ini Bang Maksi nih yang ada tulisannya 16 itu loh. Di-follow ya. Kalau yang sebelah situ yang sebelahnya itu ada MRG Bicara Fakta, itu kamera saya. Itu kamera saya untuk nonton aja. Kita lanjut. Teng. chat apapun yang terjadi always love you.
Reza apa yang terjadi? Tuh, dibacain WA-nya. Itu dibacain WA-nya dari Denada tuh. Langsung itu bukti tuh di tangan saya ini loh. Itu WA, handphone. Baca ya teman-teman, baca ya. Oke, baca. Masya Allah. Tuh, hostnya aja sampai Masya Allah. Kenapa Jal? Orang dibaca. Gimana saat kamu dapat chat itu? Kamu nangis kan? Nangis. Nangis ternyata teman-teman. Nangis ternyata. Masa nggak? Ini wis tak polke loh teman-teman, kok sama aja kayak kerungu ini. Sekuat-kuatnya, tapi kan juga gini Kak. Kenapa kok baru waktu Reza udah speak up baru kayak chat kayak gitu Kak? WhatsApp Reza kayak gitu. Kenapa nggak mulai dulu? Kalau mulai dulu pun Reza bakal bisa kok ngeremin semua. Siapa yang memberimu nama Reza? Kurang tahu. Ditakoni siapa namamu Reza? Dari mana itu nama Reza? Nggak tahu katanya. WA-nya apa Mr. G? WA-nya itu aku sayang kamu katanya, tapi pakai bahasa Inggris. Namanya Reza tuh Alreza Rizky Rosano. Artinya? Alreza Rizky Rosano. Kurang tahu. Artinya apa? Kurang tahu. Nggak pernah nanya Mama Rati siapa yang memberi nama Reza? Nggak pernah. Sama sekali. Sama sekali. Dengar-dengar tuh banyak banget berita bilang kamu hedon. Iya. Nah itu gimana tuh tanggapanmu terhadap berita itu kamu bilang? Ada hedon-hedonan enggak? HP aja iPhone Jamnya nggak ada nih jam nih. Nggak ada HP iPhone XR. Tuh ditunjukkan handphonenya, ditunjukkan jam tangannya, itu yang ada yang tapping tuh. Reza hedon itu fitnah teman-teman. Itu fitnah, itu yang hedon Reza itu fitnah. Wes. Itu namanya kerjaan buzzer, itu kita sudah tahu itu. Ya. Kalau ada yang bilang Reza hedon itu fitnah. Wes, ya ngerti ya? Oke? Minta maaf karena takut diboikot. Saya masih boikot sampai sekarang. Aku nggak nonton MNC TV. Aku nggak nonton Denada. Tak blokir dah. Oke? Dan harus keluar tahun berapa tuh guys, lihat ini. Ini rusak Kak. Handphonenya rusak tuh loh, handphonenya rusak. Siapa sih ngarep ngekei handphone? Ayo. Silakan. Handphonenya rusak tuh. Ya Allah. Tuh, Udah kebuka nih guys, iya. nih. HP Reza nih ya. Udah kebuka nih gini. Tuh, iya kelihatan kita kan bisa kan? Oh iya bener nih, kita kan bisa. Tuh, handphonenya Reza itu sudah rusak. Mana mungkin hedon kok HP rusak kok dibiarkan? Nggak ada itu. Ya. Mas, tolong Mas Host, kasihkan handphone yang sejenis ya. Itu handphonenya rusak, itu diperlihatkan itu. Nih, ini berarti udah ganti case, udah ganti layar nih. Iya Kak. Oh iya, Iya. pernah pecah ya? Pernah pecah Kak. Handphonenya aja pernah pecah. Jangan ngarang-ngarang lah. Masa bilang Reza hedon ngawur itu. Ayo tap layar. Layar. Oh ketahuan nih kalau emang. Soalnya aku dulu tukang jual HP. Iya. Dia tukang jual HP tuh. Gitu, nggak ada hedon Kak. Kata siapa sih itu, berita dari mana sih? Simpang siur dari mana kamu hedon nih? Kata orang banyak. Memang ngaco nih teman-teman, ngaco nih. Ini harus dipeluk ini. Memang Kak. Oh gitu. Iya, karena ya pertama mobil itu kan. Tapi kan Brio ke Panjai. iya, tapi kan mobil itu kan juga gimana Kak ya? Ya mamen menyicil, ya ada mobilnya terus nggak dicicil gimana Kak? Iya kan? Kan mama juga ada usaha juga bisa lah masih untuk menyicil mobil. Kasian banget, Memahir, kasian banget tuh. Nggak ada namanya Reza hedon tuh, nggak ada. Makanya jangan percaya yang hoax itu. Ya, teman-teman jangan percaya yang gitu-gitu yang tidak jelas sumbernya. Oke? Mama Rati. Mama Rati. Siapa Mama Rati? Dulu punya karaokean Kak. Oh, Karaoke keluarga.
usaha untuk menyukupi. Gimana sakit hatinya Reza? Oke lah, itu ibunya Reza. Tapi ini yang juga yang ngerawat Reza, kan harus didampingkan juga sama, iya harus imbang. Mulano toh Mulano, dengarkan saya, Mr. Z. Kalau ngomong tuh nggak mau, itu yang bohong-bohong tuh nggak mau. Ngomong tuh yang benernya aja, yang asli aja. Itu nggak ada itu Reza hedon, itu HP-nya aja HP hancur dipakai tuh. Orang ada duitnya, hedon ngaruh apa? Itu diblokir Kak sama Kak Dina. Mama Ratinya. Iya, Tuh Mama Ratih diblokir. Mama Ratih diblokir sama Denada. Dia yang bicara tuh. Nih Reza yang bicara. Sampean sih masalahnya nggak tap-tap layar, yo gitu. dia enggak Padahal kan apapun. itu ada perjanjian nggak antara Mama Rati sama Kak Lina ada Perjanjian secara lisan? iya. Tertulis tidak ada. Kak Lina Kalau tertulis Oh, perjanjian secara lesan katanya. Nggak tahu ya perjanjiannya seperti apa. Makanya nantang di pengadilan. kan pastinya suatu saat bakal terbukti kan. Iya. Sana lebih pinter kan. Kasarannya gitu aja. Oh gitu. Iya, Kak. Jadi nggak ada tertulis, nggak ada apa. Apakah pernah tapi dibayar nggak per bulan Mama Rati? Enggak. Tuh. Mama Ratih dibayar per bulan apa enggak? Tidak. Paham? Tidak dibayar. Nek tidak dibayar ki jenenge apa, Bro? Nggak dibayar? Per bulan? Janjinya itu kalau Reza dengar dari buyutnya Reza sendiri, janjinya kami boleh konsili itu loh. Apa bahasa Indonesianya kak? Kamu kecil itu loh mau dikasih susu trek-trekan mamamu itu. Lu janjinya itu, kamu lo tak kasih susu trek-trekan mamamu itu. Masya Allah. Truk box, truk yang Tuh, mau dikasih susu, tapi nyatanya apa? Ora ono. besar itu. Satu sendok aja nggak ada kak. Satu sendok itu ora ono. Sendok mana sendok? Mana sendok? Allah di sana sendoknya. Nggak ada sendok, nggak ada sendok. Satu sendok pun tidak ada. Mana tak trek-trekan itu ah? Itu saksiannya Mama Rati sendiri ya. Kakak tambah. Kalau aku Reza kecil ya, ini nggak pernah juga ngomong dimanapun ya. Iya, Karena Ini nggak pernah ngomong dimanapun. Sampean penasaran Bora? Ini aku tak kesini sedikit. Ini Reza tidak pernah bicara dimanapun, hanya di sini di TikTok ini. Sampean percaya Bora? Ya, dengan sisir ini 1,9. Aku mau jadikan 2000. Sampean tap layar, ayo. Tat. Bisa sampai 2000 apa enggak? Wahyuni Malaysia, halo Wahyuni Malaysia, ini sisirnya, ini sisir nih. Ini sisir ajaib ya, ini sisir ajaib. Aduh, hujan teman-teman tuh, bunyi-bunyi petir itu. Mana nih? 2000-nya mana 2000 nih? Ini sudah 100k. Sisir sudah tak keluarkan, ya. Ini sisir satu-satunya yang ada di kamar saya, ini tak keluarkan sudah. Nah, oke lah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini katanya apa nih katanya nih? Dengerin baik-baik. aku salut sama kakak udah ngikutin mulai dulu juga. Dulu Reza masih kecil, Pampers itu dibolak-balik kakak. Sampean krungu pora? Sampean krungu pora sampean itu? Pampers, sampean krungu pora saya Pampers tadi? Sampean masalah ini Pampers krungu pora? Apa aja krungu nih Stella? Eden apa krungunya apa? Krungunya apa? Dibolak-balik, betul sekali. Ini Linda Gomez, terima kasih Linda. Pampers zaman dia kecil, pampersnya itu dibolak-balik. Ngeri kan? Aku sampai gatel gitu loh. Goro-goro pampers dibolak-balik langsung perasaanku tuh gatel. Kacau. Biar hemat. Ya
saat itu kondisi keuangan Mama Ratih mungkin udah baik. Ya, maksudnya Ya Allah. sampai segitunya. Pada saat itu kan si Mbak Dina kan lagi, ya kan, Lagi hot ya, Iya. lagi naik lah, lagi naik lah karirnya. Tuh, lagi hot, lagi naik. Kenapa pampersnya anaknya dibolak-balik sampai gatel? Kenapa sih? Cuma berapa sih Kak? Tapi Mama terpuruk itu pun nggak pernah minta Kak. Nggak pernah minta sedikit pun. Sangat minta. Ada bukti. Sekarang saya tanya, jujurnya di mana? Ayo, jujurnya di mana? Jujurnya. Ngeri kan? Ada buktinya. Pokoknya semua kalau mau di persidangan ada lah. Pokoknya Ada, kita udah siap ada. tunjukkan segala macam. Ada. Silakan lah gitu. Dan siap buktinya coba, siap buktinya ini. Bener kata yang mbaknya tadi bilang apa? Minta maaf supaya apa itu tadi? Ada itu tadi. Bahwa ini semua tidak bohong, Tidak bohong, bisa tidak dibuktikan, mengada-ngada, tidak mengada, bukan pansos seperti itu Bukan ya. pansos. Seperti yang tadi teman-teman. Ya sekali lagi Reza, aku hanya mau bilang bahwa pasti akan ada pro kontra. Ya. Netizen itu pasti ada yang pro, ada yang kontra, dan Nggak masalah sampai netizen pro kontra, nggak masalah. Ora popo. Ora popo. Hari ini lo sampai follow saya, nggak apa-apa. Besok sampai subscribe, apa nama subscribe? Oppo ini dia apa ya? Ini sampai nih ikuti dulu ini ya Bang Maksi Karepo ya teman-teman ya. Nanti kalau sampai sudah bosan unfollow juga nggak apa-apa. Santai aja ya. Santai, kita itu santai. Nggak akan marah-marah tidak di follow tuh nggak marah kita itu. Kalau di tempat lain tuh ada itu. Kenapa aku nggak di follow? Alah ngapain begitu? ya menurut aku juga Kenapa aku diblokir katanya? Alah, diblokir mah santai aja, blokir. nggak, sebenarnya kurang etis ya. Ada berita naik kamu hedon, maksudnya sorry nih nggak ada nyambungnya nih. Iya. Mau dia gimana pun ya kamu hanya manusia pada umumnya. Iya. Banyak berbuat salah segala macam Iya. gitu apa mungkin. Tapi kan di sini hanya sebagai anak yang hanya minta pengakuan seorang ibu. Udah Iya. sederhana itu nih kasusnya. Nggak usah disambungin nanti ada Reza pacarin 100 cewek gitu, Iya, misalnya iya. gila ya, tapi misalnya seperti itu nggak usah dibuat-buat gosip gitulah ya gitu. Iya, Gitu, atau apa, atau siapa namanya, clippers lah Iya, gitu, nggak usah lah, nggak usah dibuat-buat gitu lah, clippers lah. Iya. Reza, ada lagi mau yang kamu sampaikan ke Mbak Denada nggak di sini? Kalau itu sama kayak waktu itu, Mbak, tolong ini secepatnya diselesaikan. Teman-teman, ini podcast Denada itu ini apa namanya ini bersuara. Jadi bersamaan nih teman-teman. Jadi nggak janjian. Ini masih menghujat Denada, Denada minta maaf. Jadi bersamaan tayang ini. Jadi nggak ada janjian ya teman-teman ya. Saran saya ya nantilah saran saya di belakang, ada Bang Maksi yang punya saran ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kalaupun Reza ini pengen banget pengakuannya dari Mbak secara tertulis, itu aja. Pengakuan secara tertulis itu maksudnya di notaris atau di pengadilan ya teman-teman ya. Reza maunya begitu. Udah itu aja. Udah itu aja. Reza nggak nuntut apapun, nggak nuntut uang, nggak nuntut Nggak nuntut uang, nggak nuntut harta. apa ya, katanya artis, Reza pengen jadi artis, enggak. Aku Nggak nuntut apapun. harap ini selesai dengan nyaman. Ya, amin. Kedua belah pihak sama-sama senang, Amin. dan kamu bisa menemukan apa yang kamu cari di aku. Pokoknya intinya semoga kita bisa jadi teman baik ya. Amin, Kak. Apapun itu, kamu boleh hubungin aku juga nih kalau kamu mau ngobrol-ngobrol tentang konten kayak gitu. Bukan tentang hukum ya, aku nggak ngerti masalah ini. Nah ngakui kan, kalau tentang hukum dia nggak tahu. Jangan sok-sokan bicara hukum. Aku baru bicara tadi. Kamu ambil alih namanya nasib saya itu. Jangan begitu dong. Kamu host aja, nggak usah bicara hukum. Boleh kalau kamu mau ngobrol tentang terima kasih. Ya, aku Terima kasih udah sempatin waktumu ngobrol sama aku segala macam, sharing ke teman-teman di sini. Semoga teman-teman di sini juga bisa lebih luas nih, aku bisa sampaikan biar lebih tahu ya kenyataannya seperti apa dari pihak. Oke, sudah berakhir. Tapi belum berakhir sama sekali ya, tapi sudah berakhir. Sekarang saya tanya sama Bang Maksi.
Bang Maksi. Mister Ji. Nah, ini kan ini Bang Maksi ya, dari sudut pandang Bang Maksi ya. Ini kan sudah ngomong nih bahwa Reza adalah anakku. Ini sebenarnya sudah tahapannya sudah bagus, Bang. Petir. Tahapannya sudah bagus nih. Nah, untuk memudahkan itu, Bang Masi, tahapan berikutnya seperti apa, Bang Masi? Ini kan ada gugatan, ada ini. Tapi ini sebenarnya sudah mengucapkan, Reza itu anakku. Monggo, Bang Maksi. Ji, yang pertama lu saya mau sampaikan gini, Mister Ji. Artinya sebelum saya masuk ke pertanyaan Mister Ji ya, yang jelas dari awal Mister Ji membahas judul ini, apa yang disampaikan saya, Mister Ji, dan siapa ya Mbak siapa waktu itu kita cuman bertiga ya kalau nggak salah ya. Mbak Sela. Ya, saya kemudian satu lagi ya, yang dari ini juga ya, dari apa? Banyuwangi juga kan, ibunya ya kalau salah waktu itu kan. Ya. Oh, Mbak juga ini, Mbak Egi Ligia. Nah, apa Sama yang Mbak Sopowi. ya, Ya, lanjut. apa yang kita bahas bersama dan pada akhirnya endingnya akhirnya terjawab, Mister Ji. Kan begitu. Hmm. Jadi ini perlu rekan-rekan tahu. Jadi kami bahas dengan Mister Ji jauh sebelum pengakuan dari pengacaranya yang dititipkan oleh si siapa ini Denada. Kemudian Mister Ji juga kita diskusi, kita menyampaikan harus Denada langsung kalau dia mau mengentel secara terbuka, dan akhirnya terjawab juga Mister Ji kan. Ini sekali lagi saya bilang tadi ada sisir pink ini. Mister Ji. Itu kan saya bilang sampai ada anak-anak media waktu itu kan nonton, lu lihat. Sampai mereka minta wawancara tapi belum sempat. Nah, Mister Ji, yang pertama saya bilang itu Mister Ji. Jadi ketika kita membicarakan tentang kebenaran, maka kebenaran itu akan cari jalan keluar sendiri, Mister Ji. Dan dia orang wani, Mister Ji, Denada. Nah, terkait pertanyaan Mister Ji, karena ini sudah masuk ke proses pengadilan ya, kan gitu. Ya. Oke, memang ini tergantung daripada pihak Reza, terutama pengacaranya yang siapa namanya omnya sendiri itu kan. Nah, Ronald. Memang statement dia kan memang harusnya mereka menyelesaikan di mediasi. Tapi kemudian mediasi udah lewat kalau tidak salah Mister Ji. Kemudian akan berlanjut ke Ya. pokok perkara, berarti kan sidang berlanjut. Ya. Nah, saya pikir Mister Ji masih ada peluang lah ya, masih ada peluang untuk mereka berdamai sebelum putusan, Mister Ji sebetulnya. Betul. Ya kan? Betul. Nah, cuman memang kembali sekarang ke pihak pengacaranya Reza. Dia kan sempat, ya wajar juga emosi dia kan, karena cukup lama untuk direspon lah atau bikin pengakuan. Kemudian kalau tidak salah sempat dia marah juga. Ini ada beberapa juga yang artis apa ya, intervensi ya Mister Ji ya. Iya, itu teman-temannya Denada. Oh, itu dia si Isdalia ya, dan si siapa itulah Irfan Isdalia sama Lukman Hakim. Irfan Hakim. Ya. Iya, itu Siapa tuh namanya? iya, membuat emosi itu pengacaranya. Wajar karena mereka ini tidak tahu tahu persoalannya, hanya asumsi yang mereka bangun kemudian mereka sampaikan di media. Nah, kembali tadi Mister Ji punya pertanyaan, memang ini kembali di tengah jalan ini masih bisa Mister Ji peluang untuk berdamai jika memang sekarang bola udah berputar nih Mister Ji. Tadinya kan mereka bertahan dari pihak Denada nih. Sekarang justru bolanya ada di Reza nih pengacaranya. Kalau dia nggak mau nih, Iya. bisa lanjut nih, Mister Ji. Otomatis Iya. sampai ending. Nah kemudian Mister Ji, statement yang kita bahas juga dari Mister Ji juga sudah terjawab, yang disampaikan oleh pengacara Nada, yang dibilang Reza ini dibiayai, sekolahnya juga dibiayai, dan ternyata kan terbukti bahwa tidak pernah dibiayai, makan cuma dikasih itu pun apa ya, gaji supir. Dia harus
Gaji Dia, iya, sopir, dia harus itu menjadi gaji driver. sopir. Nah, dia harus menjadi sopir dulu, baru digaji, itu pun di bawah UMR. Kira-kira begitu, Mr. Ji? Iya, Demikian. iya, 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 betul, betul. Oke, itu tepat sekali ya, teman-teman. Sudah ada pengakuan belak-belakan dari teman-teman semua ya. Jadi intinya masih ada peluang, tetapi hanya dengan satu syarat, yaitu 3K. Komitmen, konsekuen, dan konsisten. Kalau tidak begitu ini dinada berbahaya. Apa yang diucapkan, saya sayang sama Reza, saya minta maaf sama Reza, itu di mulut. Hatinya apakah? Aku benci sama Reza, kan begitu. Kalau hatinya benci berarti nggak sinkron antara mulut dan hati. Kalau di mulut dan di hati nggak sinkron, namanya ya tidak pakai 3K. Makanya harus sinkron. Aku sayang sama kamu Reza, sama nenekmu juga Reza, sama ini. Harus gitu teman-teman. Apa yang diucapkan, apa yang diniatkan, dan apa yang dilakukan ke depan itu sama, persis sama. Kalau ngomongnya di mulut aku sayang, kemudian di hatinya berbeda, ya itu namanya amburadul. Nah, begitu teman-teman. Jadi sudah benar kata Bang Masi. Jadi kalau orang-orang di luar sana itu harus menggunakan 3K. Komitmen itu artinya apa? Jaga ini apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, dan apa yang kita lakukan. Konsekuen, ya begitu terus. Ya toh? Konsisten, ya tidak akan luntur. Cinta itu tidak akan luntur. Seperti aku cinta pada netizen, nggak pernah luntur. Meskipun netizen pada tap-tap layar apapun itu saya tetap baca. Gitu ya Bang Maksi ya. Ya, Jadi ini sudah langkah lebih baik ini Bang Maksi. Silakan. ya. Memang di awal kan pengakuan melalui pengacaranya. Oke, langkah pertama. Kemudian langkah kedua ini pengakuan langsung dari Denada akhirnya. Nah, Ya. semua pengakuan ini, statement yang disampaikan oleh mereka, terutama Denada, harus diuji, Mr. Ji. Diuji secara terang-benderang sehingga ketemu yang tadi 3K. Komitmen, konsisten, dan konsekuensi. Kalau dia tidak komitmen dan konsisten, maka ada konsekuensi juga dia akan dapat, Mr. Ji. Harus diuji, Mr. Ji. Harus diuji. Harus diuji. Ini udah tahap kedua ya. Tahap pertama pengacaranya pengakuan, sekarang Iya. ada harus diuji dia langsung secara empat mata dengan Reza. Berani nggak dia? Berani nggak? Orang Iya. berani nggak tidak, Mr. Ji? Itu kita tantang Eh, sama dia. kamu bilang orawani gitu ya. Jangan-jangan orang wani. Iya, Mr. Ji. Mr. Ji, satu lagi Mr. Ji, terjawab kan? Jangan-jangan Iya. dia setelah di persidangan ditantang di persidangan katanya mau lanjut ke pokok perkara. Iya. Berani nggak dia Iya. untuk di pembuktian? Nah ini nggak berani. Orang wani kan? Orang wani sekarang begitu. Sekarang Mr. Ji kita uji dia. Orang wani tidak dia nanti berhadapan langsung dengan Reza bertatap muka, empat mata, langsung live. Itu kita Iya, tantang. yang jelas. Demikian. Yang jelas Reza lebih banyak buktinya Bang Maksi. Mr. Ji, yang sebelah tadi waktu itu dengan Mr. Ji sama-sama kita sepakat tidak sampai ke tes DNA, nggak nyampe, nggak nyampe. Saya berani menyatakan itu karena ada sisir pink yang dari belakang. Demikian, Mr. Ji. Oke. Terima kasih Bang Mas. Ini kayaknya nih teman-teman semua yang ada di bawah nih, ya nggak semua, mungkin ada 1-2 yang nampaknya nih penjelasan dari siapa namanya nih Denada ini kayaknya rodok-rodok telat gitu loh. Rada-rada terlambat. Sudah semakin panas suasana media, sudah bergerak itu stasiun televisi, dia baru ngomong. Ini menurut saya memang rodok-rodok terlambat. Tapi aku ya ngomong gini, timbang ora lebih baik terlambat. Saya tanya dulu teman-teman,
menurut teman-teman nih, ini sudah terlambat atau enggak menurut teman-teman? Kalau kata hostnya tadi sih terlambat. Tapi ya kalau Reza bilang ora popo, menurut teman-teman sekarang, coba menurut teman-teman, ya opo? Ya telat lah, terlambat, terpaksa loh. Terlambat sih itu. Bang masih lihat sendiri nggak ini teman-teman pada tapping Betul, terlambat-terlambat betul. ini? Betul, Master Ji. Iya. Silahkan dimaknai Bang Maksi itu. Itu netizen loh Bang Maksi. Netizen punya kuasa Bang Maksi. Iya. Tuh, ono sing kaset bareng lho. Tuh teman-teman ya, teman-teman tuh terlambat. Tuh Bang Maksi silahkan dimaknai nih kata-kata ini Bang Maksi silahkan. Master Ji, jadi kan dari awal kita juga discuss dengan Master Ji terkait 24 tahun menutup diri. Di WA pun tidak. Say hello tidak, bertanya bagaimana keadaannya. Jadi jelas Master Ji, jadi ini terpaksa dan terlambat. Tapi kita masih menghargai apresiasi kepada Reza justru Master Ji. Kita apresiasi sama anak ini. Kita salut sama dia. Iya. Dia masih mengatakan ora opo-opo, luar biasa. Tetapi masyarakat, ibu-ibu, emak-emak nggak bisa terima ini Master Ji. Iya kan wajar mama Iya, gemesan. itu dia Master Ji. Jadi ini, Tahu nggak mak-mak? Tahu mak-mak itu makhluk terkuat di bumi ini ya mak-mak itu. nah ini salah satu yang Master bilang konsekuensinya dia dapat. Hmm. Ini Master Ji, satu lagi Master Ji. Kalau Denada tidak buru-buru ketemu langsung dengan Reza Empat Mata, Ya. maka sia-sia dia punya statement itu. Nggak laku, Iya. tidak akan laku. Iya. Percuma. Iya. Tapi kalau dia ketemu langsung, dia sportif, apapun terjadi, dia rangkul Reza itu, murni jiwa naluri seorang ibu muncul, di situ bertorobati pendukungnya Mr. Ji, mak-mak se-Indonesia Raya ini. Demikian. Nah, iya. Saya tuh ya mohon maaf ya Bang Maksi ya, saya tuh menghormati wanita. Saya menghormati perempuan, saya menghormati ibu-ibu. Tapi kalau ada ibu-ibu yang ngomongnya nggak bagus ya saya anggap udahlah orang orang inilah. Yang jelas begini, apa yang disampaikan oleh Denada itu tidak murni. Saya sudah membuat YouTube saya itu judulnya apa coba? Sejak semula Denada bohong. Bukan bohong. Sejak semula Denada tidak jujur. Silakan teman-teman cari itu. Jadi saya sudah berani membuat judul itu. Kalau aku diserang, cuman mudah jawaban saya. Anak 10 hari kok kamu kasih orang. Kamu itu sudah nggak jujur. Anak 10 hari sudah ditawar-tawarkan. Mau jujur bagaimana? Makanya saya bilang, sejak semula Denada itu tidak jujur. Untung ya saya bilang di Denada, untung banget kamu tuh anakmu seperti Reza. Wis ora ndok akoni, aktene wis ora ana jenengmu. Anak opo iki ra jelas. Arep ndok gaweke anak kedua, padahal dia anak pertama. Itulah faktanya. Jadi saya teman-teman ya ingat ya, walaupun ini jejak digital nih. Walaupun ini sudah berlalu, tapi saya sudah membuat judul di YouTube saya. Judulnya adalah Denada sejak semula tidak jujur. Dan ini, teman-teman, pengakuan yang disampaikan oleh Denada ini, menurut pendapat teman-teman yang ada di Komal ini terlambat. Kenapa tidak sebelum disuarakan? Dan Reza menyuarakan ini teman-teman karena tidak direspon. Bahkan nomor HP-nya diblokir.
Monggo Bang Maksi, blokir. Ya, kembali ke niat Mister Ji dari awal kan Mister bilang. Iya. Niat dari awal 10 hari dibuang, kemudian paling tidak Mister Ji kan yang mereka harapkan itu ada say hello lah untuk bertanya Mister Ji. Oke. Nah, ini kan kita bilang dari awal Mister Ji, ini sandiwara yang panggung sandiwara cukup luar biasa mereka mainkan ini. Wah, rupanya Bang Maksi sudah membaca ya. Mister Ji, panggung sandiwara Mister Ji. Bayangkan dipanggil Mbak. Mau lari di mana Mister Ji? Dipanggil Mbak. Itu kan sudah sandiwara dia. Mister Ji kan Mister Ji. Dipanggil Mbak Mister Ji. Coba Iya, Mister Ji. iya. Lalu kemudian anak ini sampai dia tahu dari orang di sekolah kan. Dia nggak tahu tadinya kan. Tapi kebenaran Iya. Mister Ji, kebenaran Mister Ji, dia akan cari jalan keluar sendiri. Iya. Betul. Asli Mister Ji. Jadi ini Iya. saya sih tidak euforia Mister Ji, tapi saya bersyukur dengan Mister Ji membahas ini di awal yang kita juga tidak pernah terpikir kan kalau ini Iya. akan wow. Maksudnya saya sendiri saya bilang, Meledak. iya, maksudnya akhirnya permintaan Mister Ji yang Mister Ji suarakan, dia harus bicara, dia harus mengakui, ayo Denada keluar kamu, keluar kamu. Wih, keluar juga. Keluar. Tunggu, stop. Ini ada Atika Cok, ini Atika Cok, kelamaan nih kamu di mana aja nih Atika Cok? Ya, lanjut Bang Maksi. Ada teman saya yang lama itu. Iya, paling tidak ini Mister Ji itu udah dua tuh Mister Ji, dua OK-nya. Paling tidak teman-teman ya teman-teman nggak salah lah untuk belajar di Mister Ji. Bukan saya berlebihan Mister Ji ke Mister Ji, tidak. Kami tidak euforia Ya. bahwa yang disuguhkan Bentar dulu Bang Maksi. ya. Bang Maksi sebentar dulu, ini ada teman lama saya nih. Atika Cok, kamu naik dulu Atika Cok. Lama nih pernah ketemu kamu di mana aja nih. Saya mau cubit nanti kamu nih. Ya, lanjut Bang Maksi. Iya, justru itu Mister Ji. Selalu saya sampaikan, tegaskan bahwa semua akan teruji dan terbukti. Nah, kalimat dua ini kita tantang si Denada ini. Kalau cuman kata-kata itu teori Mister Ji. Kalau dia sudah praktekkan langsung, dia sudah buktikan langsung, di situ baru kita respect. Selama itu belum bisa dia buktikan hanya kata-kata, itu bisa menjadi angan-angan saja itu Mister Ji. Kira-kira Nah, gitu Mister Ji, demikian. ya. Ini keren sekali nih teman-teman. Ini tema kita ini memang tidak salah ya teman-teman ya, karena naluri ya. Mana kebenaran, mana kepalsuan, mana kejujuran, mana tidak jujur kelihatan semua di sini. Sungguh luar biasa ya Bang Maksi. Tapi Bang Maksi semalam kemana aja? Netizen pada nungguin. Itu dia Mister Ji, acara keluarga, makanya pas saya pulang, wah Mister Ji udah tutup warung. Wah, oke. Hmm. Tutup cepat Mister Ji semalam ya, jam 11 ya Pak? Setengah 12? Nggak Iya, salah. iya aku cepat tutupnya. Oh, oke. Iya saya, wah kaget juga Mister Ji. Tapi Mister Ji itu tadi, kita bersyukur Mister Ji lah. Pokoknya kalau dalam menyangkut kebenaran dan keadilan, maka Mister Ji, room ini harus menyuarakan, harus menyampaikan kebenaran demi keadilan. Demikian, untuk orang cilik terutama. Iya, iya. Ini kita harus menyuarakan mak-mak ya. Mak-mak itu ras terkuat di bumi. Jadi itulah faktanya teman-teman ya. Mak-mak ini mungkin mak-mak ini kan Indonesia kan membaca semua situasi ini. Ya kan? Sehingga dia harus berpendapat. Begitu ya Bang Maksi. Ini kita sapa dulu, ini ada saudara saya ini Bang Maksi. Mr. Blind. Mister Blind ya. Selamat sore. Halo Mr. Z, Bang Maksi, selamat sore. Siap. Selamat sore Mr. Blind. Bagaimana, apa kabar di Kalimantan atau di Jakarta ini Mr. Blind?
Posisi masih di Kalimantan ini, Mr. Z. Kalimantan. Nah, bagaimana nih pendapat Mr. Blind ini ada situasi seperti ini dia. Ada Denada dan Reza. Silakan Mr. Blind. Ya, kalau menurut saya pribadi, posisinya sudah pasti Denada yang keliru ya. Keliru karena biar bagaimanapun Reza itu punya hak sebagai seorang anak mendapatkan pengakuan. Itu yang pertama. Karena hak anak itu kan selain dapat perlindungan, dapat kasih sayang, dapat perhatian, kan salah satunya juga dapat pengakuan. Siapapun itu bisa memberi kasih sayang, bisa memberi perhatian, tapi akan berbeda ketika statusnya jelas siapa yang memberi, kan gitu. Kalau adik, kakak, paman, bibi, tante gitu. Nah, tapi akan berbeda ketika orang tua, entah itu ayah atau ibu. Karena kembali lagi, posisi dia adalah seorang anak. Gitu. Nah, walaupun pada akhirnya setelah polemik ini berjalan, ada pengakuan ya. Baru tadi saya tonton, ada pengakuan dari Denada sebagai ibu kandungnya. Tapi justru di situ saya melihat bahwa kenapa baru ngaku? Itu kan pertanyaannya. Sementara proses itu artinya terlambat dong, berarti sama mama kan? Iya. Artinya ada proses yang dilalui kan. Sampai adanya sebuah pengakuan itu kan ada proses. Nah, sangat disayangkan karena berproses barulah muncul pengakuan. Kita melihat dari sisi humanismenya ya, sisi kemanusiaan moral. Bayangkan bagaimana seorang anak justru meminta pengakuan dari ibunya. Kan ini aneh ya? Iya. Aneh menurut saya. Seorang anak yang minta diakui. Saya ini anakmu loh bu, nah, kan gitu kan ya. Saya ini anakmu atau bukan gitu. Setelah berusia 24 tahun baru mendapatkan pengakuan. Nah, kembali lagi, dari semua polemik ini yang pertama harus kita lihat kan adalah sisi moral ya. Moralnya dulu. Iya. Jadi bagaimana hubungan ibu dan anak, bagaimana statusnya si anak ini, kan gitu kan. Kalau saya mohon maaf ya, bukan saya bermaksud membandingkan atau membawa gender ya, tapi pada umumnya itu kan laki-laki yang biasa mengelak gitu. Pada umumnya itu pihak pria tuh yang biasanya umumnya tuh tidak mengakui, maka harus ada tes DNA dan lain sebagainya. Tapi ini persoalannya ketika seorang ibu yang melahirkan secara biologis ya, secara biologis memang betul keluar dari rahimnya, kemudian tidak memberi pengakuan itu. Ini yang menurut kita dalam kacamata kita sebagai masyarakat ya, netizen di media sosial yang melihat bahwa kecenderungan seperti ini kan aneh ya. Iya. Terlepas dari apapun permasalahannya. Tapi yang kita tahu secara bersama adalah kasih ibu sepanjang masa. Artinya apapun bentuknya, kasih ibu itu mulia gitu. Bahkan menjadi semacam kebanggaan lah, contoh gitu. Ini tiba-tiba ada anak yang secara sengaja ya, tidak diasuh oleh dirinya, kemudian tidak mendapatkan pengakuan sampai si anak yang berusaha mencari jati dirinya. Demikian sementara Mr. Z, pendapat saya. Oke, Mr. Blend. Ini Mr. Blend sabar dulu ya, Mr. Blend ya. Ini Bang Maksi sabar dulu ya. Saya menyapa dulu teman-teman semua yang ada di bawah ini. Siap. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Mr. Blend tadi sudah tepat ya. Kalau malu rasanya itu kalau anak nyari ibunya itu malu. Itu aja sih. Apakah Denada malu atau tidak saya tidak tahu. Oke.
Saya tanya dulu teman-teman ini di provinsi mana saja. Silahkan tapping, saya akan sebutkan satu persatu. Dari provinsi mana saja, yo. Kayaknya kok banyak sekali, ini ada 1,4. Dari mana aja nih? Jember, halo Jember, selamat sore Jember. Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur, Batam, Jawa Timur, terima kasih Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ada juga, Sragen, Jakarta, Malang, Bali. Wow, luar biasa. Cepet-cepet. Jawa Tengah, NTB, Jateng, Sulbar. Sulbar ada juga Sulbar ini. Papua, ya Allah, cepet. Bondowoso, Gorontalo, Magelang, Indramayu, Jawa Timur. Waduh. Papua, Jateng, Yogyakarta, Semarang. Bapaknya cari juga tuh. Zila. Ya nanti kan ketemu sendiri. Kalimantan Tengah, terima kasih Kalimantan Tengah. Cirebon, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Dumai. Rio. Kalau Rio itu apa ya? Ada teman saya satu kelas itu Rio namanya. Rio itu dari Dumai, Raja Minyak namanya. Madura, Sumbar, Sulteng, Pontianak, Palu, Kalbar, Batam, Singapura, Kalimantan Utara, Bojonegoro, Tangsel, Maluku, Jawa Barat. Bang Mas tolong dibantu baca ini. NTT, Lampung, halo Lampung. Siap. Pontianak, Kalbar, Tuban. Bantu. Bang Mas ini dari berbagai negara ini. Malang, Singapura. Malang tuh Mr. G, Sumatera Barat. Ungaran, Halo, Semarang, Sumatera Barat. Madura. Wakatobi. Madura, halo Madura. Ada Brazil Mr. G, Madura, Gresik. Halo Brasil. Kenjeran Mr. G. Wah, Pagar Alam Mr. G. halo. Banyuwangi, Muncak. Luar biasa. Malaysia, Taiwan, Malang. Riau Mr. G. Wow, Rio. Bontang. Bontang ada juga Bontang. Solo, Ponorogo, Jambi, Brebes, Jambi, halo Jambi. Nganjuk, Medan, Nganjuk Jawa Timur. Jawa Timur, Serang Banten, Dubai Mr. G. Dubai. Pangkalan Bun, Wakatobi. Pangkalan Bun. Makassar Mr. G. Wah. Hai, apa Karema? Kediri Mr. G, Manokwari, Manokwari Korea Kediri. Selatan Mr. G. Wih, ada Korsel. Lampung, Wah, Lampung. Maumere, Maumere, NTT. Papua Nugini Mr. G. Papua, halo Papua. Jatim. Terima kasih Papua. Bengkulu, Bekasi, Bengkulu, Bekasi. Ada Prancis, Paris. Oh, Australia luar biasa. Mr. G. Australia, Perth, Australia, ya, Timor Leste, Timor Jombang. Leste. Wow. Jawa Timur, Wah. Kediri, Banyumas, Jateng, Wow. Pamekasan wow. Mr. G. Pamekasan itu Madura ya? Ya, Madura, Riau Mr. G. Oh, ada Rio juga ya. Surabaya, Jawa Timur. Dumai, hadir, Dumai sana. Arab, Rio. Wow. Arab Saudi, wow ya. Taiwan, Wakatobi, Rembang, Rembang. Bandar Lampung, Bandar Lampung. Mr. G. Wah. Ada Jaksel, ada Paris, Jaksel, Jakarta Selatan. Wah, dari berbagai negara, dari berbagai provinsi, dari berbagai kota. Taiwan, Pulau Nias. Nias! Pulau Nias hadir tuh. Luar biasa. Gresik Mr. G, Hong Kong Mr. G. Gresik ya. Aku kagak dibaca Bang Maksi. Tuh, Taiwan itu udah dibaca itu Bang Maksi. Gimana nih Bang Maksi Taiwan nih? sudah, Korea, Dubai, Singapura Mr. G. Nanti Singapura. dari mana? Singapura. Halo Singapura. Lalu DIY, Jogja. Ada Daegu Korea. Halo Korea.
Pekanbaru, Dari Mister. banyak negara. Dari banyak negara nih teman-teman. Tasikmalaya. Tasikmalaya, ayo. Tasikmalaya, sehat selalu Tasikmalaya. Taipei. Taipei. Itu Taipei. Taipei apa Taiping? Taipei. Seoul. Ada Korea. Selangor, Pekanbaru, Bali, Ketawa-Ketawa, Malang, Padang, Manado. Ada Manado. Ada, Ada Mister Ji. Manado. Tuh, Manado. Taoyuan, Taiwan, Taoyuan. Ada Ya. Taipei itu Taiwan. Taipei itu ada Bajawang, ada Jombang, Taipei itu Taiwan, Madiun. Wah, ini Ada dari berbagai negara ini kalau begini. Cina, Taipei, Taiwan, Kalimantan Timur, Balikpapan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Halo, Pelabuhan Ratu. Dari pegunungan di Taiwan ya, ada juga nih kebun teh di sana. Yo, Singapura, terima kasih Singapura. Los Angeles pun ada nih, Los Angeles. Memang nih dari berbagai negara, dari belahan dunia. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Dari Bojonggede juga ada, dari Wonogiri, Bandung, Toyen, Taiwan, India. Loh India itu ono. Iki India tenan po, India sing edadoan sing ono ngene abang-abang iki. Ngawi. Pontianak, Oke, Mister teman-teman, Ji. saya nggak bisa baca satu persatu. Begini ini. Mohon maaf sekali ini. Ya, teman-teman ini ada London, ada Sumut, banyak lah. Bagaimana menurut Bang Masi dengan peserta yang begitu banyak dari berbagai negara, dengan berbagai provinsi, dengan berbagai pulau, berbagai kota, ada macam-macam nih Bang Masi. Silakan pendapat Anda dengan begitu banyaknya emak-emak Indonesia nih Bang Masi. Ya, Mister Ji, dengan kita sudah kurang lebih 1 minggu ya kita diskusi di Komal ini, Mister Ji, terkait tema ini ya. Ya. Artinya ada mereka cukup menarik ya berarti dengan apa yang kita diskusikan dengan Mister Ji, apalagi Ya. ada Mister Blend sekarang. Mister Ji, satu hal yang saya mau sampaikan Mister Ji gini. Oke, Denada sudah mengaku secara langsung di media, tetapi kan ada permintaan Reza. Reza meminta mamanya harus secara tertulis. Dia tidak minta uang, dia tidak minta harta, Mister Ji. Ya. Dia tidak minta apa-apa, hanya satu dia bilang kan, kalau bisa Ya. dia minta Denada memberikan pengakuan secara tertulis. Itu yang dia sampaikan terakhir, Mister Ji. Ya, betul. Dan pertanyaan besar di sini, apakah Denada akan membuktikan ucapan yang dia sampaikan di media, kalau dia dibuktikan baik tertulis ataupun secara langsung dengan Reza. Ini yang akan kita tunggu, Mister Ji. Apakah dia berani? Kita tantang dia, Mister Ji, lewat Komal ini. Ya. Demikian, terima kasih. Oke, Denada, saya tantang, nggak mau berani nggak? Itu namanya masuk di 3K, Bang Masi. Pegang itu kata-kata saya. Oke, ya. 3K, komitmen, konsekuen, konsisten. Mau nggak dia seperti itu? Closing statement, Mr. Blind. Closing statement, Mr. Blind. Silakan, Mr. Blind. Mr. Blind itu di mute, Mr. Blind. Oh, sholat. Oke lah kalau begitu teman-teman ya, saya closing statement saja karena saya juga ini sudah jamnya itu ya, tidak lama lagi juga sudah ini ya, itu jamnya kalau nggak percaya ya. Nanti kita sambung lagi dengan tema yang cantik ya. Nanti kita mulai lagi, kita tunggu DM dulu. DM dari mana nih, temanya apa nih? Saya itu Bang Masi kalau tema itu dikasih orang Bang Masi, bukan dari saya. Kadang-kadang itu dari sana tuh ada yang minum kopi di kebun teh. Lo coba minum kopi di kebun teh, lucu itu. Kadang-kadang ngirimin saya.
berita-berita ini, kita ulas ini, kita ulas ini. Gitu Bang Maksi. Iya, Mister Ji. Teman-temanku semua, Lanjut. ya, teman-temanku semua tidak mengurangi rasa hormat teman-teman. Saya menghormati para ibu-ibu, para mama ya, yang betul-betul mama, yang betul ibu-ibu, saya menghormati. Tapi kalau emak tapi ngecaprak, ya mohon maaf ya. Kita walaupun mama tetap menggunakan otak, ya kan? Berpikir, kemudian memadukan mana informasi yang benar. Kalau tidak benar teman-teman nggak usah dipakai, nggak usah diulang-ulangi gitu. Oke teman-temanku, karena di sini juga menghadapi maghrib ya teman-temanku semua, saya tak undur diri dulu ya Bang Maksi ya. Siap, Mister Ji. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Mr. Blend ini ada nih, Mr. Blend, closing statement. Oh, astaga. Ya, sorry tadi saya. Iya, ini dihadiri oleh berbagai provinsi, berbagai kota, berbagai negara. Silakan. Oke, Closing siap. statement. Terima kasih. Mr. Blind. Untuk teman-teman semua, dengan polemik yang ada ini ya, kita berharap bisa mengambil pelajaran, baik sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang anak, bahwa di antara keduanya ada hak dan kewajiban yang sama-sama penting. Jadi dengan adanya peristiwa atau permasalahan antara Reza dengan Denada, selain kita menyimak, mengambil hikmah atau mengambil pelajaran ya, sekaligus kita belajar juga nilai-nilai moral di dalamnya. Semoga ini bisa menjadi sesuatu untuk hidup kita ke depan. Dan yang terakhir, karena ini malam Nisfu Sa'ban, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, lahir dan batin, atas semua segala kesalahan dan kehilafan. Pada host, Mr. Z, Bang Maksi, semoga ibadah kita akan meningkat nanti menuju bulan Ramadan. Amin. Amin. Mister Black. Amin. Terima kasih Mr. Blind. Jadi teman-teman semua, ya saya menyadari ya namanya juga manusia ya, tak luput dari dosa. Biasa. Saya minta maaf begitu ya. Dan ini yang mengembirakan ya Bang Maksi, kita ditonton, saya anggap dari seluruh dunia ya. Dari seluruh dunia dan dari Sabang sampai Merauke ya. Khususnya para ibu-ibu, emak-emak, ras terkuat di bumi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kita akhiri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tema yang sangat menarik. Hanya ada di Mr. Z Bicara. Ini teman saya Bang Maksi Karepu, seorang pengacara entertain. Ya, ini adalah Mr. Blind, beliau dari Kalimantan. Ya, beliau adalah sahabat saya. Narasinya yang kita tunggu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang ada di bawah. Dari Sabang sampai Merauke, kita ketemu di lain kesempatan. Amin. Salam hormat selalu untuk Anda. Terima kasih Mr. Z. Bye-bye. Salam Mr. hormat. Blind, terima kasih. Ya, Salam hormat. Bang Maksi, Mr. Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. 648 kita akhiri dulu ya. Kita ketemu lain waktu. Oke. Mukondo tarararat. Aku nggak tahu lagunya tapi enak itu. Itu lagu kesukaan saya. Oke, bye-bye. Salam. Kota mana tadi yang belum saya sebut? Tulis dulu. Kotanya saya sebut dulu. Lampung. Kopi teh. Ada tadi. Bojonegoro dan lain-lain. Itulah. Tuh, sudah azan. Sudah azan. Australia, halo Australia. Singapura, halo Singapura. Sudah azan. Ya, makasih semuanya ya. Salam hormat. Tegal, kupu-kupu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tegal kupu-kupu 626 penontonmu masih terkagum-kagum. Ah enggak, dia netizen Indonesia. Oke, bye-bye.